Hari-hari berlalu begitu saja, dan kandungan kedua ibu hamil itu sudah semakin membesar. Bahkan perut Zoya kini terlihat lebih buncit daripada perut Siska. Karena itu Zoya tidak pernah lagi memakai pakaian yang terasa sempit di tubuhnya. Kebanyakan pakaian Zoya adalah dress-dress rumahan yang memiliki ukuran 2 kali lebih besar. Tepat pada hari ini Zoya akan memeriksakan kandungannya bersama dengan Ken. Dia juga masih berkuliah, setidaknya sampai usia kandungannya berumur 5 bulan. Setelah itu, Ken tidak akan lagi mengizinkan Zoya untuk berpergian. "Sayang, sudah siap?" tanya Ken. Kini dia sudah berangsur normal, karena morning sick sudah jarang dia rasakan. Dia sudah cukup tersiksa, karena paling parahnya dia sampai dilarikan ke rumah sakit hanya karena pingsan, saking tidak tahannya dengan mual-mual yang terus menyerang. Zoya tersenyum, lalu mengecup pipi Ken. "Sudah, Hubi." Ken balas tersenyum dan mencium pipi Zoya. Tidak hanya satu, tetapi begitu banyak hingga ibu hamil itu mendorong dadanya agar segera menjauh. "Ceka, kebiasaan." Pria tampan itu hanya terkekeh kecil, lalu menjawil dagu Zoya. Setelah itu mereka keluar dari kamar dan menuruni anak tangga. Pergi ke meja makan untuk sarapan bersama. "Ken, katanya hari ini Zoya mau ke dokter untuk periksa kandungan, apa benar?" tanya kakek Abian sambil mengelap sudut bibirnya dengan tisu, karena dia telah selesai sarapan. Seperti biasa sambil makan, Ken pun menyuapi Zoya. "Iya, Kek. Hari ini sepertinya anak-anakku sudah bisa dilihat berapa jumlahnya," jawab Ken, lalu menyerahkan susu ke hadapan Zoya. Patuh, wanita itu menerima setiap uluran tangan suaminya dan menandaskan segelas susu tersebut. Kakek Abian terlihat tersenyum, senang mendengar kabar bahagia ini. Semoga saja semua calon cicitnya selalu sehat dan kelak lahir dengan selamat. "Kalau begitu hati-hati ya, Nak. Jaga kandunganmu, mereka sudah semakin besar." Zoya tersenyum lebar, lalu mengangguk untuk menanggapi ucapan kakek Abian. "Iya, Kek. Zoya pasti selalu menjaga mereka." Ken yang memperhatikan itu memutar bola matanya. "Sudah, baby. Senyumnya jangan lama-lama. Lebih baik sekarang kita berangkat," ajak Ken sambil menarik tangan Zoya, agar wanita itu ikut bangkit. Kakek Abian hanya mendengus kasar, mendapati sifat posesif Ken yang begitu kelewatan. Jangan-jangan nanti kalau anak-anaknya sudah lahir, Zoya akan jadi bahan rebutan. Setelah pamit, akhirnya mereka pergi dengan Ron yang masih setia menjadi asisten pribadi Ken. Mereka terlebih dahulu pergi ke rumah sakit untuk mengecek kandungan Zoya. Tak sampai lama mereka akhirnya sampai di rumah sakit, tempat pertama kali mereka melakukan konsultasi. Suasana terlihat masih cukup sepi, maka dari itu Zoya bisa langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Dokter Susan sudah menyambut mereka dengan senyum mengembang. Cukup dengan basa-basi Zoya langsung diminta untuk berbaring. Mereka akan kembali melakukan USG, untuk memastikan berapa jumlah janin yang berkembang. "Wah, semuanya terlihat sehat ya. Mereka berkembang dengan baik di dalam sana. Tidak ada masalah apapun, sekarang kita hanya tinggal menghitung," ucap Dokter Susan dengan mengulung senyum, merasa gemas sendiri dengan beberapa janin yang mengisi rahim Zoya. "Jadi yang benar ada berapa, Dok?" tanya Ken yang terlihat sangat antusias. Dia melirik Zoya dan mereka sama-sama melempar senyum, merasa begitu penasaran. "Mereka ada. Selamat, anak kalian ada 5 dan rupa-rupa jenisnya," ucap Dokter Susan dengan diiringi candaan, agar suasana tidak terlalu tegang. Ken dan Zoya kembali saling pandang, mereka tidak salah dengar. Anak mereka ada 5. Itu artinya ucapan Ken benar-benar menjadi nyata. Bahkan mereka berdua diberi bonus tambahan, karena pada kenyataannya Zoya berbadan 6 sekarang. "Dok, Anda tidak sedang bercanda, kan?" tanya Ken memastikan, dia menatap dengan mimik wajah sungguh-sungguh. Dan Dokter Susan mengangguk sambil mengulung senyum, membenarkan pertanyaan calon ayah itu. "Benar, Tuan. Selamat ya." Mendengar itu, rasanya Ken ingin bersorak-sorai di depan wajah Ron sambil membawa bendera berlogo piton besar miliknya, memberitahu pria itu bahwa bisanya jauh lebih mematikan.
Karena sekali sembur Zoya langsung melendung. Ralat. Berkali-kali, bukan sekali. Akan tetapi tetap saja, dia harus pamer pada asistennya. Karena jumlah anaknya dengan Zoya jauh lebih banyak, daripada milik Ron dan Siska. Hah, tidak sia-sia pitonnya terus bersarang di liang milik istrinya. Sejauh ini, saya baru pernah menangani pasien dengan kehamilan sebanyak ini. Nona Zoya jangan lupa banyak-banyak makanan yang berprotein dan istirahat yang cukup. Untuk calon ayah, jangan buat calon ibunya stres ya. Sebisa mungkin Tuan Ken harus membuat Nona Zoya senantiasa dalam suasana hati yang ceria. Karena itu semua akan berpengaruh pada kondisi janin, jelas Dr. Susan panjang lebar. Saat pemeriksaan USG sudah selesai, Zoya juga sudah kembali menurunkan dress, menutup perut buncitnya. Pria itu mengulum senyum, tanda paham. Tetapi saat Ken menelaah kata, stres dia sedikit merasa tidak terima. Karena pada nyatanya dia yang stres menghadapi mood Zoya yang terkadang berubah-ubah. Mau inilah, mau itulah. Ujung-ujungnya dia juga yang salah. Namun, karena tidak ingin membuat masalah, Ken hanya bisa menganggukkan kepala. Baik, dok. Lagi pula selama ini juga saya selalu memprioritaskan mereka, iya kan, sayang? Ken meminta pembenaran pada Zoya. Ken mengelus perut wanita itu, dan senantiasa memberikan senyum sumringahnya. Tanda bahagia, mendengar kabar ini. Zoya mengangguk. Iya, Dedi memang calon ayah yang hebat. Jadi abis ini jangan marah-marah lagi ya kalau Mommy mau yang aneh-aneh. Nggak boleh bikin Mommy stres, catat. Jawabnya yang membuat Dr. Susan ikut terkekeh pelan. Sementara wajah Ken langsung berubah masam. Hari ini Zoya tak jadi kuliah, dia malah ikut sang suami ke kantor. Di dalam mobil, Ken langsung menundukkan kepalanya dan menciumi perut Zoya. Kap cip kap. Hubi, geli. Ucap Zoya sambil menghalau kepala Ken, karena pria itu sudah mulai memasang mode tidak tahu malu, bisa-bisanya mencium perut lalu tiba-tiba Zoya merasakan usapan pula pada pangkal pahanya. Hehe, suka kebablasan, baby, ujar Ken dengan mengangkat wajahnya. Dia memberikan kecupan sekali lagi untuk kelima anaknya, lalu kembali duduk dengan memeluk tubuh Zoya. Ron, kamu tahu tidak? Maaf, Tuan. Anda belum memberitahu apapun pada saya, jadi saya tidak tahu apa-apa, jawab Ron cepat, masih dengan stok sabar yang berlipat ganda. Haish, makanya dengarkan dulu orang mau bicara. Kebiasaan suka menyela, cetus Ken yang membuat Ron hanya bisa menghela nafas panjang. Percuma juga membela diri, karena takdirnya itu hanya untuk disuruh-suruh dan disalahkan. Memang benar-benar autor sialan. Maaf, Mak. Keceplosan. Ken tersenyum jenaka, dengan wajah yang menjengkelkan dia berkata. Anak pitonku lebih dari satu, Ron. Senjatamu tidak ada apa-apanya dengan milikku. Mulai pamer, bahkan Ken menepuk dada, tanda bangga bisa membuahi Zoya sampai 5. Ron mengernyit, merasa heran kenapa orang seperti ini bisa memimpin perusahaan. Ingin berbalik menggoda Ken, Ron tersenyum kecil. Itu bukan karena pitonmu yang hebat, Tuan, tapi sarangnya yang memiliki kualitas premium. Coba cacing saya yang masuk ke sana, pasti akan jauh lebih banyak daripada milik Anda. Bu. Pilih putar balik ke rumah sakit atau langsung ke pemakaman? Setelah makan siang bersama, Zoya kembali mengekor pada suaminya. Alasan tidak mau jauh-jauh dari pria tampan itu, membuat Ken tidak bisa menolak keinginan Zoya. Mereka bertiga kembali ke perusahaan, dengan keadaan perut kenyang. Sayang, kamu benar-benar ingin menungguku sampai pulang? Tanya Ken saat mereka masih berada dalam perjalanan, dia tidak mau membuat istrinya kelelahan. Apalagi sekarang ada kelima anak mereka di dalam perut ibu hamil itu. Zoya mengangguk. Iya, Hubi. Anak-anakmu tidak mau diajak pulang, dia ingin melihat dedinya bekerja. Jawab Zoya sambil memainkan jari jemarinya di dada Ken, membuat pria tampan itu langsung menghentikan gerakan tangan Zoya. Baby, jangan menggodaku di sini. Kamu tahu sendiri bagaimana aku, ucap Ken mengingatkan Zoya. Tetapi ibu hamil satu ini tidak mau dengar,
dia menepis tangan Ken, dan satu tangannya masuk di sela-sela kemeja Ken. Zoya menggoda Ken dengan sentuhannya. "Aku merindukannya," bisik Zoya yang membuat Ken langsung merinding, bulu-bulu halus dalam tubuhnya meremang hanya karena sebuah bisikan maut, yang jelas dia tahu kemana arahnya. Selama Zoya hamil, mereka memang jadi jarang bercinta. Apalagi ditambah Ken yang sering mual-mual, membuat waktu mereka untuk urusan yang satu ini menjadi semakin berkurang. "Ih gemas," ucap Zoya terkekeh sambil memberi tekanan. Ken membelalakkan matanya, mendapati tingkah Zoya yang semakin bertambah berani. Namun, sayang karena siang ini dia harus bertemu dengan klien penting. Dia tidak bisa meladeni tingkah manja istrinya. "Baby, aku ada meeting siang ini, nanti saja ya." Mendengar itu, senyum Zoya langsung memudar, lalu mencebik, dia menarik tangannya hingga berhasil keluar. Hubi berubah, biasanya juga tidak pernah menolak. Apa karena rasanya sudah berbeda? Merasa tidak terima, itulah yang dirasakan oleh ibu hamil itu. Sudut matanya mulai berkaca-kaca, membuat Ken menjadi serba salah. Bukan tidak mau, tanpa ditanya sekalipun Ken pasti memintanya. Akan tetapi keadaannya berbeda. Ken segera menarik tubuh Zoya untuk masuk ke dalam dekapannya, tetapi Zoya menolak. "Baby, kamu hanya menunggu sebentar saja, habis itu kita melakukannya." "Terserah kamu mau apa, kamu mau tari ular yang sering aku tunjukkan?" Bujuk Ken, pria tampan ini semakin tidak mengerti dengan sikap Zoya yang terus berubah-ubah, kadang diajak tidak mau, tetapi sekarang malah menawarkan dengan senang hati, bahkan sampai marah seperti ini. "Ini kan masih jam makan siang, memangnya klienmu tidak makan siang apa? Lagi pula yang mau dedehnya, bukan aku." Cetus Zoya bertambah marah, pakai alasan si dede pula yang meminta, untuk menutupi rasa malunya karena ditolak oleh Ken. Ken menghembuskan nafas kasar. Satu yang dia tahu, katanya kalau ibu hamil tidak dituruti kemauannya, bayi mereka akan ileran. Amit-amit Ken tidak mau itu terjadi pada keturunan Piton Romawinya. "Ron, bisakah janji dengan Tuan Daniel dimundurkan?" Yang ditanya langsung kebingungan, pasalnya pria bernama Daniel itu sudah dalam perjalanan. Ron terlebih dahulu menelan ludahnya, lalu menjawab pertanyaan Ken dengan apa adanya. "Tuan Daniel sudah dalam perjalanan, Tuan." Mendengar itu, Ken memejamkan matanya. Dia harus mencari akal apalagi supaya wanita satu ini mau mengerti. Dia menatap ke samping, di mana Zoya berada, ibu hamil itu semakin memajukan bibirnya. "Sayang," panggil Ken. "Sudahlah, kalau tidak bisa biar asisten Ron saja yang gantikan jenguk dedehnya." Mata Ken langsung mendelik, menatap dengan sangar tetapi bukan pada Zoya, melainkan pada asistennya. "Kemudikan mobilnya dengan cepat. Kalau Tuan Daniel sampai lebih dulu, kupotong milikmu." Glek. Wajah Ron langsung berubah pias, tanda-tanda bahwa dirinya akan kembali terkena masalah. Kenapa juga Zoya malah membawa-bawa namanya? Bisa gawat kalau aset berharganya dicincang habis. Mau dengan apa dia membuat Siska merem melek tiap malam? Ron mengikuti apa kemauan Ken, hingga tak berapa lama kemudian akhirnya mobil itu sampai di perusahaan. Ken langsung mengajak Zoya untuk keluar, dan bersamaan dengan itu seorang wanita berteriak kencang, menyambut kedatangan seseorang. "Papi Chaska!" teriak Siska dengan senyum mengembang, tidak peduli dengan tatapan orang-orang, yang jelas sorot matanya hanya tertuju pada satu orang yakni suaminya. Mulut Ron menganga, sepertinya masalah akan semakin bertambah dengan kedatangan Siska, wanita polos yang otaknya sudah tercemar oleh kehebatan cacing Alaskanya. Ron hanya tersenyum kikuk, sementara Ken dan Zoya berhenti, karena mendengar satu panggilan unik dari Siska untuk Ron. "Papi Chaska?" Gumam kedua orang itu kompak. Mata Ken menyipit, menatap Ron yang terlihat salah tingkah. "Apa itu Papi Chaska?" tanyanya dengan wajah penasaran. Baru saja Ron ingin menjawab, tetapi istrinya langsung menyerobot. "Artinya Papi cacing Alaska punyanya Siska," jawab wanita itu dengan tersenyum sumringah, bahkan terkesan bangga. Semua orang yang menyaksikan itu sontak saja menahan tawa, tetapi tidak dengan Ken.
Dia justru menatap Ron sebal, lalu menarik tangan Zoya tanpa bicara sepatah kata pun. "Hubi, kamu kenapa?" tanya Zoya yang merasa heran dengan sikap Ken yang tiba-tiba berubah. Dia senantiasa mengikuti langkah Ken menuju lift. Ken tak menghiraukan ucapan Zoya, dia justru menekan tombol lift, lalu mengajak wanita itu untuk masuk bersamanya. Di dalam ruang sempit itu, Zoya menatap Ken dengan tatapan menyelidik. "Hubi, jawab pertanyaanku," cetus Zoya dengan nada sedikit meninggi. Ken menoleh, dan detik selanjutnya, pria satu ini memang pantas dijuluki Kasanudin yang menolak tua, karena Ken tiba-tiba merengek seperti bocah. "Kamu tidak pernah memberiku julukan seperti itu, baby." "Aku kan juga mau, pokoknya Ron tidak boleh ada di atasku. Ayo cepat buat julukan untukku." Zoya melongo, sementara bayi besar di depannya terus merengek tanpa henti. "Baby, ayo dong berpikir." Zoya menggelegakkan kepalanya, meski dia merasa aneh dengan suaminya, dia tetap mengajak otaknya untuk bekerja, hingga sebuah ide muncul seketika. "Ah, bagaimana kalau aku memanggilmu Daddy Pizza?" "Apa itu Daddy Pizza?" Senyum Zoya mengembang.